Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Masih bersama warahmatullahi. kami di channel Al-Husaini Media Center di dalam program Roha Ngaji Santai bersama guru kita Habib Bagir bin Ali bin Tahir dalam edisi spesial Ramadan. Di dalam pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang fadilah, keutamaan orang-orang yang bersedekah. Dan insya Allah pada pertemuan kita pada kali ini, bagi memiliki kitab di dalam kitab Faidul Muqtara bisa dibuka di halaman 164 tentang at-tahdhiru min raddis sa'il wa nahri, tentang ancaman menolak orang-orang yang minta-minta atau membentak orang-orang minta-minta. Habib mungkin kita mulai dari bacaan ragam pertama kita bisa buka. Bismillahirrahmanirrahim. La turadda awwal sa'ilin yas'aluka wahdar min dzalik. Li'annahu qad yakunu malakan ikhtibaran minallahi ta'ala hal taskuru am takfur. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah. Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Terima kasih kepada saudara kami Habib Husain bin Ali bin Tahir dan juga kepada seluruh kru Al-Husaini Media Center. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala lindungi kita semua, Allah jaga kita semua di dalam rahmat dan di dalam ampunannya. Sampai kepada pembahasan at-tahdhir min raddis sa'il wa nahri. Kemarin kita sudah bahas bagaimana kemuliaan orang yang memberikan sedekah. Bagaimana kemuliaan orang miskin yang menerima sedekah. Kita dengar kemarin doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, mampu merubah umur seseorang. Dipanjangkan umur karena doanya orang yang mendapatkan sedekah. Orang miskin atau kalau boleh kita sebut pengemis. Nah, sekarang sampai kepada bab menjelaskan tentang larangan, ancaman bagi mereka yang menolak pengemis atau bahkan sampai mencaci. Menolak artinya mengusir. Diusir pengemis sampai dicaci. Oh, kerja lu, misalkan ada pengemis datang ke kita, minta bantuan, minta tolong, minta uang. Kerja. Jangan minta-minta mulu, jadi orang itu kerja, usaha. Meskipun meminta-minta adalah satu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah SAW. Mengemis itu perbuatan yang tidak disukai oleh Rasulullah. Akan tetapi kita tetap masuk di dalam dasar agama Islam. 5 dasar di dalam agama Islam yang salah satunya adalah hifdzul irid, menjaga harga diri seseorang. Meskipun pengemis Nabi Muhammad tidak suka pekerjaan itu, kita tetap wajib hukumnya menghargai orang tersebut. Meskipun dia pengemis. Nggak boleh kita caci, nggak boleh kita sakiti hatinya dengan kita mencaci dia, menghina dia karena profesinya sebagai pengemis. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, beliau mengatakan di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah, la tarudda awwala sa'ilin yas'aluka. Jangan sekali-kali kamu tolak, jangan sekali-kali kamu usir pengemis yang datang ke rumahmu. Wahdhar min dzalik, dan hati-hati. Pertama Habib Abdullah Al-Haddad sudah bilang, jangan kamu usir. Tapi nggak sampai di situ. Jangan kamu usir dan hati-hati kalau kamu sampai melakukan hal tersebut. Li'annahu, kenapa? Karena boleh jadi itu pengemis yang datang ke rumah kita, malakan. Dia sebenarnya adalah seorang malaikat. Sejatinya pengemis itu adalah seorang malaikat, ikhtibaran minallah hal yashkur am yakfur. Allah jadikan malaikat itu menjelma sebagai manusia sebagai bentuk ujian untuk hamba tersebut. Apakah dia hamba yang bersyukur atau dia hamba yang kufur? Allah pengen tahu. Seandainya dia usir pengemis itu, kemudian dia jauhkan, dia caci pengemis itu atau dia usir, dia tolak pengemis itu, berarti artinya ini hamba termasuk hamba yang kufur. Jadi boleh jadi itu malaikat jelmaan manusia. Itu manusia jelmaan malaikat. Kita nggak tahu.
Nah, Makanya jangan sekali-kali, kata Imam Haddad, kita menolak. mengusir, menolak, mencaci daripada pengemis. Masa iya Bib ada malaikat ngejelma jadi manusia? Ada. Dari zaman Rasulullah SAW juga Jibril seringkali menjelma menjadi manusia, dan hadisnya sahih di dalam kitab Bukhari Muslim. Salah satu sahabat yang suka dijadikan jelmaannya malaikat Jibril itu adalah Dihya. Dihya al-Kalbi itu sahabat yang suka dijelma sama malaikat Jibril. Karena ketampanan wajahnya, makanya Jibril suka nyamar jadi Dihya al-Kalbi buat ketemu Rasulullah. Maka berhati-hati kita, Bib, ya. Kalau ada orang minta-minta, ini kalau kagak ada, jangan sampai menolak dengan tolakan yang tidak baik. Betul. Kalaupun nggak ada, ya seenggaknya kita senengin hati dia. Dia datang minta harta, kita harta nggak punya, kita kasih kebahagiaan. Kita hibur dia. Nanti dijelaskan tentang jangan orang datang minta-minta, kita malah omelin, kita nasihatin begitu. Diusir. Acuh tak acuh. Nggak boleh begitu, Bib, ya. Betul. Nah, mungkin kita lanjut, Habib. Betul. Ya. Di poin yang ketiga, karena Isa alaihi salatu wassalam yaqulu man radda sa'ilan khaiban lam taksal malaikatu baitahu sab'ata ayyamin uqubatan. Diriwayatkan Sayyidina Isa alaihi salatu wassalam, beliau mengatakan man radda sa'ilan khaiban. Siapa orang yang mengusir seorang pengemis dalam keadaan hampa. Sudah gak dikasih, diusir pula. Udah gak dikasih, diusir pula. Lam tagshal malaika baitahu sab'ata ayyam uqubatan lahu. Jangan harap malaikah akan datang ke rumah orang tersebut 7 hari sebagai hukuman buat orang tersebut. Artinya, Bib, kalau malaikat gak masuk rumah kita, Allah turunkan rahmat melalui malaikat. Allah turunkan ampunannya, keberkahannya, kemanfaatannya, rezekinya melalui malaikat. 7 hari malaikat libur kerja buat ngasih rahmat buat kita. Gara-gara apa? Gara-gara kita ngusir orang yang minta-minta tanpa kita kasih sama sekali itu orang. Jadi ini mengusir orang pengemis itu sangat-sangat dikhawatirkan oleh Nabi Muhammad SAW. Jangan lagi pengemis, Bid. Jangan lagi kita. Ini pengemis kan minta duit. Ada orang buta minta ilmu, mau nanya tentang ilmu sama Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pada saat itu lagi ngobrol sama pembesar-pembesar kaum kafir Quraisy. Sedang menjelaskan tentang agama Islam, tentang syariat agama Islam. Ini orang karena dia buta, dia nggak mau minta duit, nggak mau minta apa. Dia mau nanya sesuatu tentang ilmu agama. Tapi sama Nabi Muhammad SAW nggak diusir. Cuma Nabi nggak gubris. Nggak diusir lebih padahal. Cuma Nabi buang muka doang. Nabi bikin muka kusam. Nabi bikin muka merengut. Ini saya lagi bicara sama pembesar Quraisy. Kamu nanti dulu. Seakan-akan seperti itu. Ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Abasa wa tawalla. Anja'ahul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazakka. Wahai Muhammad, kamu membuat muka kamu merengut. Wa tawalla, kamu berpaling daripada orang buta. Anja'ahul a'ma, ketika datang orang buta. Wa ma yudrika la'allahu yazakka. Kamu nggak tahu. Mungkin saja ini orang karena kamu berpaling, ini orang bisa jadi sakit hati. Mungkin saja seandainya kamu layani pertanyaannya, seandainya kamu dengarkan pertanyaannya, itu orang akan menjadi zakka, menjadi lebih baik, menjadi lebih bersih hatinya. Datang orang minta ilmu aja kita nggak boleh nggak ngegubris, apalagi orang datang minta butuh sesuatu untuk dirinya, kebutuhan. Nabi Muhammad ditegur sama Allah, apalagi kita. Kita lanjut ya di nomor 4 halaman 165 lembar selanjutnya. Kana aslafu idza ja'ahum as-sa'il ya'tunahum mimma ma'ahu min darahim aw ta'am aw siyab. Fa idza lam yakun ma'ahu shay'un yukhrijunahu bi ibrah yukhayyituna biha saubaha wa yurdunaha bi kalamin hasanin wa yufarrihunahu. Allah Akbar. Ini Masya Allah, Habib. Kita lihat gimana akhlaknya orang dulu sama pengemis.
saking perhatiannya mereka, ibanya mereka terhadap pengemis, Naam. sampai-sampai diriwayatkan salafun saleh, orang-orang soleh dari dulu nih, orang-orang dulu itu kalau ada pengemis datang minta sesuatu, minta dirham, Naam. minta uang, dicek sama mereka, duit nggak ada, Naam. makanan nggak ada, baju juga nggak ada, Naam. miskinnya masya Allah ini salafun saleh. Naam. Ada pengemis datang, apa mereka usir? Saya nggak punya apa-apa pak, jangan lagi duit, makanan aja saya nggak punya, baju saya nggak punya, Sama-sama miskin. sama-sama miskin, bapak mau minta ke saya kan? Kalau sekarang kita begitu, Iya. orang dulu nggak begitu Habib. Naam. Mereka nggak punya baju, nggak punya duit, nggak punya makanan, mereka nggak stop sampai di situ, Naam. masuk ke dalam rumah, diambil jarum jahit, Nah, jarum sama benang jahit diambil, Naam. didatengin itu pengemis, sini pak, dilihat bajunya ada sobek-sobek, Naam. sini buka baju bapak, bajunya dibuka, dijahitin bajunya, Sama. setelah dijahitin pakai, dihibur, bikalamin hasan, nih dikembalikan bapak, mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat bapak, saya cuma bisa ngebanderin baju bapak yang sobek, saya nggak punya apa-apa. Disambut dengan Sikap yang sikap baik. yang sangat baik, sikap yang sangat ramah. Yufarrihuna, disenengin, dibuat senang pokoknya, dihibur, diajak bercanda, diajak ini. Sampai-sampai itu pengemis dia pulang dalam keadaan senang. Sampai-sampai dia bilang, seandainya nih orang semua seperti ini, gak usah ngasih saya duit, begini aja saya udah bisa. Senang. Saya sudah senang. Itu saking perhatiannya as-salafun as-saleh sama orang-orang dulu. Gak punya duit, gak punya baju, kagak punya makanan, masuk ke rumah diambil jarum sama benang jahit, dijahitin bajunya. Mereka berupaya gimana caranya saya bisa ngasih apa buat pengemis. Berusaha semaksimal mungkin. Semaksimal mungkin gimana caranya saya bisa sedekah meskipun dengan saya jahitin itu bajunya. Saking masya Allahnya orang-orang luar dulu. biasa. Ya. Lanjut di poin yang kelima, ruya anna su'bata ja'ahu sa'ilun wa laysa indahu syai'. Fanaza'a khassabatan min sagfi baitihi fa'atahu summa itadar ilaih. Ini sama nih modelnya kayak as-salafun as-saleh yang tadi. Nah. Imam Syu'bah ketika datang pengemis, dia nggak punya apa-apa. Sama, nggak punya duit, nggak punya baju, wala makanan. Nah. Apa yang dia lakukan? Nekatnya dia di dalam bersedekah. Nah. Dia naik ke atap rumahnya, dicopotin itu kerangka kayu yang ada di atas rumahnya, dikasih ke pengemis, Pak, nih saya punya atap rumah nih, saya copotin. Kalau saya copotin atu lagi bisa roboh. Nah. Jadi saya copotin atu aja nih, saya kasih kayu buat Bapak. Kali aja tuh kayu bisa jadi kayu laku, bakar, bisa dijual, apa bisa buat apa. Sampai segitunya, Bib. Orang dulu perhatian sama pengemis. Masya Allah. Disebutkan di dalam kitab Ihya ini. Subhanallah. Kemudian yang terakhir, kita masuk poin yang ke-6 tentang di dalam bab tahdzir min raddi sa'il wan nahri. Innal insana qad yanharu sa'il nahratan law atahu ma'aha nisba malihi masalan kana tilka nahratu arjaha minhu wa rubbama la yusawi sawabu ma atahu isma dzalika al-intihar. Ini tamparan keras. Tamparan keras buat kita yang suka mengusir, menolak, bahkan sampai mencaci pengemis-pengemis ini. Sekarang kan kita suka lihat di TikTok, kita lihat di aplikasi-aplikasi, di media sosial itu konten-konten pengemis-pengemis itu habis dihina. Tapi dikasih duit, orang mau sedekah, mau ngasih duit, cuma dihina dulu habis. Buat konten. Buat konten, Bapak ini kok nggak kerja, ini gimana Bapak ini menghidupin anak, pokoknya dimaki-maki dulu, dihina-hinain dulu, baru sedekah. Ini buat kita yang suka mencaci, menghina, bahkan memandang remeh, memandang sebelah mata kepada para pengemis ini. Imam Abdullah Al-Haddad, wali min auliyaillah, beliau mengatakan, mereka yang pernah mencaci, bukan mencaci, menolak. Mereka yang pernah menolak pengemis, mencaci pengemis, menghina pengemis, kemudian setelah mereka hina, mereka caci, mereka kumpulkan hartanya semua, dipisahkan setengah daripada hartanya diberikan kepada orang tersebut, pengemis yang dia caci,
pengemis yang dia hina, apa Nah. kata Habib Abdullah Al-Haddad? Kana tilkan nahra arjah minhu. Caciannya kepada pengemis tersebut, penolakannya terhadap pengemis tersebut jauh lebih berat kebanding harta yang sudah kita sedekahkan setengah dari harta kita. Artinya apa? Rubbama luisawi thawabu a'ma atahu itmadzalikal intihab. Artinya apa? Ketika ditimbang Nah. pahala setengah harta yang kita berikan kepadanya dengan dosa satu penolakan, satu penghinaan kepada pengemis, Nah. itu jauh lebih berat dosa penolakan kebanding pahala setengah harta kita yang kita sedekahkan. Itu saking besarnya dosa seorang yang mencaci para pengemis. Jadi orang udah kagak punya, jalan jauh, minta duit, mau ngapain kita hina, mau ngapain? Apa yang kita punya kasih dia lagi. Ini orang pengemis kagak kaya apa tiap hari mintain duit, datang mulu. datang lagi. Sabar, kasih. Dia minta apa yang kita kasih. Ada yang kita punya kita kasih. Apa yang kita punya kita Kalau kita tidak punya, mungkin kita bisa ya tidak menolak dengan penolakan yang tidak baik. Nah, benar. Nah, ini di bulan Ramadan kita ngelihat pengemis masih juga kita nolak. Oh, hati-hati. Hati-hati, bisa Allah haramkan kemuliaan Ramadan kita dapatkan karena kita menghinakan pengemis-pengemis yang ada di bulan Ramadan ini. Jangan sampai kita ngelihat saudara kita di bulan Ramadan ini dalam keadaan susah, dalam keadaan sulit. Sebagaimana Imam Qushairi mengatakan di dalam kitabnya Hikmatut Tashri', hikmahnya disyariatkan puasa, ibadah puasa ini liyadukal ghani ta'mal ja'i. Supaya orang-orang kaya itu bisa ngerasain bagaimana rasanya orang-orang yang lapar. Itu hikmahnya puasa. Kita puasa ngelihat orang kelaparan, kita puasa ngelihat pengemis, nggak ada rasa iba sama sekali, berarti dia nggak dapat hikmahnya puasa. Agar nimbulkan apa namanya, rasa sifat manusiawinya dia bisa ngerasain. Betul. Ya, jadi luar biasa ya di sini ancaman bagi orang-orang yang menolak pengemis, bahkan ya, jangan sampai menghadriknya atau ya menolaknya dengan tolakan yang tidak baik ya. Kalau pertemuan sebelumnya kita bahas tentang keutamaan orang yang sedekah, dan ini juga ya hari ini kita membahas tentang ya ancaman orang-orang yang menolak pengemis dengan tolakan yang tidak baik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jaga kita. Karena kalau ada orang datang pengemis ya kita bisa berperilaku baik kepada orang minta-minta. Ya, mungkin ini saja pertemuan kita pada kali ini. Insya Allah kita akan bertemu ya di pertemuan akan datang dengan kajian kita di dalam kitab Faidul Mukhtarah bersama Ahinal Kiram Al-Habib Bagir bin Ali bin Tahir. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.